Cara singkat supaya toko kamu bisa cepat pecah telur di TikTok Shop. Buat seller pemula, gua tahu satu hal yang pasti paling kalian idam-idamkan adalah ya dapat order pertama. Benar sih, karena kalau misalnya kayak kita nggak usah ngomongin punya puluhan order, ratusan order, ribuan order. Kalau satu aja lu nggak pecah-pecah, satu aja lu nggak dapat-dapat, kayak stres, bener nggak? Dan uniknya adalah kalau yang gue temuin adalah cara pecah telur ini setiap platform tuh beda gitu. Kayak nggak bisa kayak oke, lu jualan di Shopee udah pecah telur, terus lu mau tiru persis copy paste gitu kan di TikTok, kok beda. Jadi gimana nih gitu kan cara biar pecah telurnya. Nah, di video ini gue bakal bahas detail mulai dari algoritmanya seperti apa supaya kalian yang para pemula, seller pemula, lu tuh nggak buang-buang waktu gitu biar cepat pecah telur. Pengen kan cepat pecah telur? Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pertama kali sebelum kita ngomong pecah telur, yang pasti perlu kalian ngerti adalah algoritmanya dulu. Kalau lo ngerti konsep algoritmanya, gua rasa nanti lo mau bikin toko 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 pun lo bisa gampang buat nguasain. Cuman kalau TikTok Shop sih gua rasa, gua disclaimer dulu nih ya. Agak jangan ya lo bikin toko banyak-banyak karena capek, beneran gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat e-commerce kebanyakan, mungkin kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, mereka tuh modelnya lebih ke pencarian. Artinya orang-orang yang buka Shopee, buka Tokopedia, buka Lazada, dia kesini itu udah tahu gue lagi mau belanja, karena gue mau belanja, mereka nyari apa yang mereka mau beli. Ya, kayak orang datang ke supermarket atau ke mall yang memang udah punya tujuan gue mau beli sesuatu. Makanya sebenarnya kalau lo perhatiin di Shopee, Tokopedia, Lazada, salah satu hal yang paling penting adalah bener-bener ngomongin tentang keyword. Barang yang lo jual, banyak yang nyari nggak? Ada demand-nya nggak? Kalau bisa persaingannya dikit. Supply and demand itu bener-bener main banget di Shopee, Lazada, dan teman-temannya. Kita di Tokopedia dan teman-temannya. Nah, sedangkan TikTok ini agak beda kalau versi gue. Kenapa gue bilang agak beda gitu ya? Lo harus tahu orang buka TikTok tujuannya bukan buat belanja. Orang buka TikTok tujuannya memang lagi cari hiburan, lagi gabut gitu kan. Ya udah aja gue scroll, lihat dan lain sebagainya. Maka dari itu sebenarnya konsepnya di TikTok adalah kalau lo mau cepat laku, lo kalau di e-commerce pada umumnya gitu ya, kalau menurut gue ya, mungkin kayak gini. Lo buka toko, lo masukin SKU cukup banyak, lu mungkin masih bisa agak berdoa menurut gue ya. Agak berdoa kenapa? Karena e-commerce pada umumnya biasanya suka ngasih yang namanya honeymoon period. Honeymoon period tuh gimana? Seller-seller baru, toko-toko baru, ketika lu baru buka, mereka tuh suka apa ya? Ngasih boost traffic gitu kan buat toko-toko baru buat ngetes gitu loh. Barang-barang baru yang diupload mereka tuh ada yang potensial apa enggak. Nah, sedangkan di TikTok itu kagak ada. Bukan kagak ada ya, mungkin lebih tepatnya gini. Lu bayangin orang buka TikToknya nggak pakai pencarian. Mungkin si TikTok juga mempersiapkan sih di bagian search itunya, tapi omsetnya belum gede gitu. Kenapa belum gede? Ya karena itunya belum seaktif teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain memang itu utamanya. Nah, di TikTok itu tuh bukan utama. Itu kalau nggak salah, kemarin gue sempat ngobrol ya sama salah satu insider. Info insidernya adalah bagian ShopTab, itu tuh bisa dapetin omset kurang lebih sekitar 15%-an lah dari satu TikTok, kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah kurang lebih 15%-an, yang artinya di bawah 1/5. Padahal trafficnya TikTok kalau lo perhatiin itu cukup banyak. Nah, trafficnya apa aja nih? Nah, ini yang harus lo ngerti buat dapetin order. Traffic pertama TikTok itu datang dari konten. Jadi kayak dari konten ada keranjang kuning, shopping chart, ada link ini, anchor linknya, orang klik ke shop, belanja. Traffic pertama. Traffic kedua dia ada dari live, ya kan. Traffic ketiga dia ada dari ShopTab. ShopTab itu adalah ketika orang datang buat cari-cari, search dan lain sebagainya. Bener ya? Traffic keempat. Nah, traffic keempat dia tuh punya slot khusus buat ads. Ya kan? Ads tuh ngambilnya kemana? 1, 2, 3 ini lagi sih sebenarnya tetap gitu. Nah, terus kan ada juga affiliate. Nah, affiliate sebenarnya ya bagian dari konten dan live itu sendiri. Cuman dilakukan sama dalam tanda kutip mereka yang dianggap lebih profesional atau kreator. Dan kreator kalau gue lihat, gue perhatiin nih, Dimana ini punya porsi yang cukup besar karena kreator itu punya dapat banyak subsidi dari platform yang bikin harga barangnya lebih murah daripada barang yang lu jual sebagai seller, gitu ya. Nah, oke, itu adalah tadi gue bahas di situ, dan 15% adalah dari ShopTab. Jadi kalau ngomongin lu ngupload produk terus lu berharap laku, susah guys. Jangan lakukan itu. Gitu ya, nggak bisa lo ngelakuin itu. Nah, terus harus gitu gimana gitu kan. Yang pertama, yang pasti pertama nih, kalau lo mau laku, lo mau cepat pecah telur, itu nggak sama. Pecah telur itu kan yang penting laku dulu pertama ya. Itu nggak sama dengan laku viral dan langsung viral dan laku banyak. Itu beda tuh. Lo pengen bikin videonya langsung FYP, langsung dapat banyak order, langsung banyak ini adalah impian.
Ini adalah cita-cita. Betul. Tapi, nah, untuk lu ngelakuin viral, laku, dan itu beda gitu loh. Maksud gue bedanya gimana? Nah, sekarang gini. Kalimat gue tadi, sebenarnya gue udah tanpa sadar, tanpa sengaja, itu gue nge-spill. Salah satu cara paling cepat buat laku di TikTok adalah dengan lu viral. Tapi masalahnya sekarang gini, gue mau nanya. Viral lewat barang dan keranjang kuning, itu beda sama viral, ya memang viral-viralan. Contoh gini, lu sering gak sih nemu orang lihat di TikTok joget-joget, nangis-nangis gitu kan, ngapain, toto viral. Pesannya kayak, kok di TikTok tuh orang gak jelas banget gitu ya? Entah orangnya yang gak jelas atau sebenarnya selera Indonesia yang gak jelas. Sebenarnya itu yang agak abu-abu gitu ya. Tapi poinnya adalah, nah ketika lu dapetin satu yang viral, itu order tuh pasti cepat banyak. Tapi masalah gini, viral dengan barang, itu tuh gak bisa cuman kayak lu nangis-nangis terus ada barangnya. Lu bikin konflik terus ada barangnya. Itu kagak jadi viral, kagak laku. Bahkan dia pun community guideline-nya ketat banget. Ketatnya dalam artian apa? Ketika udah lo masukin shopping cart atau keranjang kuning, ibaratnya lo nggak bisa cari sensasi. Lo nggak bisa ngajak ribut orang cari sensasi gitu loh. Biar barangnya laku, lo pansos ke orang kagak bisa. Kan kuncinya tuh tadi kita udah bahas, ternyata konten. Salah satu caranya adalah kontennya lo harus banyak yang view, nanti banyak yang lihat, banyak yang tertarik, banyak yang beli. Logikanya kan gitu kan. Buat pecah telur gimana? Sama-sama aja gitu kan. Ada yang lihat, ada yang tertarik, ada yang beli. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau lo mau laku di TikTok, ketika lo ngepost, ketika lo bikin satu video, biasanya kejadian adalah view-nya anyep, bener nggak? Udah pasti dah kalau yang ngalamin seller anyep banyak deh. Nah, kenapa bisa anyep nih gitu kan? Nah, karena gini, satu, ternyata algoritmanya ketika lo bikin video biasa di TikTok sama lo ngomongin video di keranjang kuning, itu beda. Kalau video di TikTok, lo ada di kurasi, di QC sama AI-nya TikTok. Selesai. Ketika lu bikin pakai keranjang kuning, AI-nya TikTok kurasi lu dulu. Udah lu lolos kurasi, masuk lagi. AI-nya Commerce namanya. Jadi seleksinya 2 kali. Setelah itu lu lulus seleksi, video lu ada pembatasan di mana tidak akan disebarkan ke orang-orang yang umurnya underage. Makanya view-nya keranjang kuning itu lebih turun. Nangkep ya? Nah, oke. Terus kalau gitu gimana nih masalahnya? Nah, yang jadi strategi sebenarnya cara paling gampang buat lo cepet pecah telur adalah gini. Kalau misalnya, kalian misalnya katakanlah lo punya 10 barang. Biasanya, seller bakal mencoba dari 10 item ini, dia bakal bikin masing-masing satu video. Yang artinya 10 video buat masing-masing satu produk. Dan ini sama kayak lo nabur garam di lautan. Kenapa gue bilang gitu? Nih gue kasih hitungan matematikanya. Satu video rata-rata lu view-nya hanya stuck di 200. Pertanyaan gue, kalau video kita dilihat 200 orang, apakah 200 orang itu bakal nonton sampai beres? Enggak. Kalau lu mau tahu angka ditonton video lu berapa, lu buka TikTok lu buka analitiknya di video lu lihat berapa persen yang nonton sampai habis. Nah, video keranjang kuning, jujur, nggak usah video keranjang kuning sih. Video rata-rata juga kadang cuma 8, 10, 15, 30% itu udah bagus. Kebayang gak lu? Yang artinya lagi adalah kalau lu 200, yang nonton sampai beres itu 10%, yang nonton aja cuma 20 orang. Ada yang tertarik nggak? Kagak tahu. Ngeliatnya dari mana? Engagement rate cuy. Dari mana? Yang like berapa? Yang komen nanya berapa? Itu baru tertarik. Bakal beli nggak? Kagak. Nah, sebenarnya rumus marketingnya itu simpel banget. Lu mau orang itu beli barang lu harus ada cukup banyak orang yang melihat supaya statistiknya bermain. Statistiknya bermain gimana? Misalnya, video lu ini dilihat dengan disimak dengan baik oleh 2.000 orang. Disimak dengan baik lo ya, bukan cuma nonton lewat sekilas ya. Nah, 2.000 orang, mungkin yang tertarik 10%-nya. 200. Tertarik nih. Yang add to chart, nah mungkin lebih kecil lagi nih. 10%-nya lagi. 20. Yang benar-benar beli dari add to chart, ya. Karena kan kita bisa 10%, 20%, statistiknya bermain kan. Kalau misalnya tadi 10% juga, berarti yang benar-benar beli 2 orang. Pecah telur kagak lu? Pecah. Nah, tapi lu berarti artinya satu video tersebut harus diperhatikan 2.000 orang. Nah, sedangkan satu video paling tonton 200 orang. Berarti artinya apa? Strateginya sebenarnya simpel. Kalau lu mau cepat pecah telur, yang benar adalah dari 10 barang yang lu punya, mana yang lu pilih, itu paling kira-kira potensial. Nah, setelah itu, lu bikin konten berbagai angle. Berbagai angle, tapi jangan gini doang ya. Nanti foto depan, foto kiri, foto kanan, foto belakangnya kayak gitu doang lah. Tapi maksud gue story-nya apa nih gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya klien yang masuk di MEA gitu ya, yang kita kerja sama MEA, yang kita lakuin adalah kita lihat dari barang-barang dia seperti apa.
barang dia, kita pilih 1-2 yang paling kita kira potensial dan gampang dijual. Kemudian dari barang tersebut sama kita dicari angle-nya, buying point-nya ada berapa. Gitu ya. Kita cari sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin misalnya biasanya kalau misalnya barangnya cukup bagus bisa belasan, ada belasan USP, unique selling point. Nah, dari unique selling point ini kita bikin satu barang itu mungkin bisa 20 sampai 30 angle video. Kenapa cuma satu barang? Kenapa kayak gitu? Karena tadi rumus yang tadi gue bilang, lu butuh orang-orang yang benar memperhatikan. Jadi, strateginya buat cepat pecah telur, lu dari satu cari buying point-nya, kita gali sebanyak mungkin. Udah gitu dari gali sebanyak mungkin, inilah yang kita bikin story-nya. Jadi mungkin lu butuh, kalau di kita, kalau biasanya kerja sama kita di Mia, kita bisa bikinin satu video, satu produk itu sampai 20 sampai 30 gitu ya. Dan masih kurang nggak? Sebenarnya jujur masih kurang, butuh lebih banyak lagi gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya lebih banyak lagi, biasanya kita lakukan apa gitu kan, kita sebarin ke kreator. Kenapa? Karena biar kepala yang mikirnya makin banyak gitu kan. Disitulah bisa punya ratusan angle gitu kan, ratusan sampai ribuan angle. Dan yang bagus berapa nih? Kalau gue ngomong yang viral, yang rame, ternyata fun fact-nya bisa sampai 10.000. Itu yang rame. Nah, kita nggak usah ngomong yang rame deh kan, kita ngomong cuma pecah telur. Pecah telur butuh berapa? Kan gitu kan. Nah, kalau dari yang pengalaman gue selama ini alamin, biasanya 30 itu udah cukup. Satu video 30 sampai 50 itu udah cukup. Kenapa? Karena itu udah cukup mengcover gitu kan. Jadi kayak orang pengen tahu dari mana angle-nya ada. Nah, ini nih yang biasanya seller pemula nggak tahu. Jadi kayak lu punya 10, lu cobain aja. Ini satu. Terus lu berharap laku. Dan ujung-ujungnya kagak laku-laku. Lu cari kreator. Oke. Susah kan? Kalau baru awal. Belum ada yang laku, nggak ada yang mau juga. Dibayar aja yang kecil kagak mau. Gitu. Apalagi yang gede, udah lebih nggak mungkin lagi. Gitu. Karena memang fun fact-nya adalah lu laku, banyak yang mau jualin biar makin laku. Lu kagak laku, kagak ada yang mau bantuin lu, kagak ada yang peduli. Bener nggak? Nah, jadi itu dia tadi. Nah, maka dari itu buat pecah telur, selain lu butuh bikin misalnya video cukup banyak dengan kreativitas lu harus gabungin sama ads. Karena ads memastikan jumlah view-nya jadi banyak, atau lu bisa menargetkan orang yang, kalau orang yang udah ngeliat, orang yang nontonnya lama, orang yang nge-like, tolong dong ditarget lagi, karena dia cukup tertarik. Kasih dia berbagai video yang lain. Nah, itu cara jualan yang efektif. Ketika lo bisa lakuin ini, ketika lo ngerti cara yang strategi yang gue bilang, gue yakin bukan cuma ngomongin pecah telur deh. Pecah telur itu udah sesuatu hal yang gampang banget, yang harusnya ketika lo cobain, lo post misalnya 15-20 video, tambahin ads, mungkin baru 2-3 hari juga pasti laku. Tapi ads-nya jangan promote ya. Disclaimer dulu nih, bukan promote nih, ads dari ads manager nih ya, yang benernya ya. Nah, ketika lo itu pasti dapat gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya lo satu-satu pasti susah ya. Jadi itu dia tadi beberapa tips, beberapa strategi supaya jualan kalian lebih cepat laku atau lebih cepat pecah telur. Nah, buat lo yang mungkin butuh ngerasa dibikinin cara khusus, strategi khusus, atau dipandu atau dibimbing gimana cara ngelampinginnya semuanya, kita punya program namanya pendampingan ordal, di mana di program pendampingan ini, nah kita siapin nih timnya, kita bantu tim konsultannya buat ngerisetin toko lu, buat cari tahu kompetitor lu, buat ngebantuin menemukan buying point lu, dan kita kasih arahannya, oke, lu harus lakuin A, B, C, D, E. Jadi ya kita ngedampingin doang, lu yang ngelakuin. Gitu kan. Dan rata-rata ternyata dari klien-klien yang masuk, 80%-nya itu bisa achieve target yang mereka mau capai bareng sama kita di Ordal. Jadi buat yang mau bisa klik di link deskripsi gua, bisa ngobrol langsung sama tim gua. Kalau ada yang mau tanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Kenapa sih ketika kita jual produk baru di e-commerce susah banget buat laku? Gue mau tanya sama kalian, bener nggak? Ini yang lagi dialamin. Gue sering banget ketemu banyak seller yang ngerasa gini, oke, gue udah jualan lama, mau yang udah lama sekalipun ya, atau misalnya yang jualan baru. Kalau yang jualan lama, mereka ngerasa kayak produk yang lama yang laku terus. Mereka coba-coba yang baru, tapi kok maksudnya susah banget ya buat laku laginya. Gitu kan, apakah memang umurnya harus tanda kutip senior dulu baru laku gitu kan, atau gimana gitu kan. Sedangkan kalau yang seller baru bener-bener ya namanya juga gue baru jualan, barang gue masih baru, kok susah banget lakunya, apa sih yang salah? Ada nggak caranya biar produk baru itu bisa langsung ngegas? Karena ternyata kalau diperhatiin banyak juga loh produk-produk yang baru mulai gitu ya, tapi ternyata langsung ngegas di e-commerce. Nah, penasaran apa alasannya dan gimana caranya biar laris? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pertama nih, ini yang gue rasa semua kalian tuh seller harus ngeh gitu kan. Nah, yang namanya orang, yang namanya buyer,
Ketika dia mau beli barang, dia pasti punya pertimbangan khusus, dia pasti punya dalam tanda kutip ya kacamata buyer, bener nggak? Nah biasanya kita nih yang jadi seller gitu kan, nah kita itu ketika ngejual selalu pakai kacamata seller, bener nggak? Lo ngerasa gini contoh ya, gue sering banget ketemu seller yang lihat gini, kok itu ya gue lihat ya kompetitor gue jual baju bahan gini doang. Simpel banget, laku banget. Ini dia jualnya untungnya kebanyakan nih, parah nih jualannya nih, nggak dasar serakah. Gue mau bikin kayak dia, harganya lebih murah, lebih laku dong harusnya. Bener nggak? Nah analisanya itu kan perasaan lebih laku nih. Tapi ternyata faktanya laku nggak? Enggak kan? Banyak yang ngerasa, wah kayaknya gue salah deh. Oh yang itu kayaknya kegedean lawannya, gue cari lawan yang lain. Gue contek produk yang lain, gue tiru produk yang lain, harapannya laku juga. Tapi ternyata enggak juga. Ini yang paling penting yang gue mau kalian kalau lo mau ngejual, pertama buka dulu kacamata sellernya. Kalian harus pakai dulu yang namanya kacamata buyer. Apa sih yang jadi alasan kenapa si buyer mau beli produk dari misalnya kompetitor kalian? Gitu kan. Alasannya apa nih? Apa nih yang bikin mereka mau beli itu? Gitu kan. Ada nggak di sana ketidakpuasan? Nah, ketidakpuasan yang bisa kita gali, yang kita bisa kasih lebih supaya si buyer kita mau beli di kita. Udah pakai kita aja deh, gue tau lu di situ nggak puas kan. Gitu kan. Udah kalau gitu lu pakai di gue aja. Itu pertama lu harus tahu dulu. Kacamata bayarnya kenapa, alasannya apa, pain point-nya apa, masalah apa yang pengen mereka selesaikan dengan produk ini. Nah, ini adalah poin utama yang paling penting. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, poin dari situ, selain dari lo lihat kacamata buyer, kacamata seller, lo harus lihat datanya. Datanya tuh gimana? Nah, biasanya banyak banget seller tuh lemah sama data. Bener nggak? Emang gue tahu ngolah data itu capek guys, pusing. Bener nggak? Kita udah harus ngurusin orderan, ngurusin ini itu, terus masih harus ngeliatin data. Mending datanya sama-sama ya, lu data Shopee beda, data TikTok beda, ngolahnya sendiri beda, lu jual di Tokopedia, Lazada beda lagi gitu kan. Yang kita lihat karena cuma gini ya, udah gue pokoknya nggak mau pusing, gue mau jualan di sini, kalau gue keluar uang berapa, gue dapat duit berapa. Biasanya cuma lihat sesimpel itu. Padahal dari situ kalian bisa lihat banyak potensi. Maksudnya apa? Banyak potensi itu. Contoh gini, data-data e-commerce yang dikasih maksudnya ke seller ya, kita sebagai seller, kalau gue lihat sekarang tuh benar-benar dimanjain banget. Jadi kayak lu dikasih tahu nih kira-kira ketika lu bikin, ini tuh pasarnya suka gak sih? Gitu. Cuma masalahnya mereka bukan ngomong pakai bahasa, mereka bukan ngomong barang lu disukai, enggak, mereka pakai angka-angka. Nah, angka inilah yang puyeng. Nah, sebenarnya kalau lu puyeng dengan hal itu, lu bisa kerja sama kita di MEA. Nah, salah satu sebenarnya gini loh, salah satu yang menurut gue ya, kenapa banyak seller, banyak brand, itu sampai sekarang bahkan di level yang multinational company itu kerja sama dengan agency buat ngerjain marketing adalah ketika kalian kerja sendiri, kadang kalian tuh nggak bisa dapat insight hal penting apa yang udah dilakukan. Nah, tapi ketika di agency bisa kasih insight itu, dan itulah yang salah satu yang di MEA kita kuat. Gitu. Jadi lu bisa kerja sama kita bisa kasih bantu olahin data lu, kasih key insight-nya apa, jadi lu bisa tahu nanti tuh gua harus ngapain ya biar penjualan gua lebih naik. Itu adalah salah satu hal kecil yang tapi bakal jadi besar gitu loh. Itu yang harus kalian ya. Nah, jadi poinnya ya tadi ya. Nah, lu harus bisa ngolah data. Karena contoh kalau kita ngolah data kayak gimana sih? Nah, ini lu bisa lihat di video ini. Ini contoh beberapa yang misalnya kita bisa olah dan kita bisa kalian bisa dapat feedback. Dari data juga, dari data ini nih. Ini salah satu kesalahan yang banyak seller sering ngelakuin itu adalah mereka banyak yang salah masuk pasar. Bikin produk yang terlalu aneh dan pasarnya nggak tepat. Maksudnya kayak gimana? Ini gue bisa cerita beberapa klien, mau yang kita kerja sama di MEA, gue ada yang pernah ngobrol gitu kan. Kita kan ada program konsultan pendampingan. Di pendampingan ini kita bantu risetin marketnya mereka, bikinin strategi dan lain sebagainya. Kita sering nemu produk-produk yang menurut gue tuh amazing dan aneh gitu ya. Dan ternyata kalau lu tanya gue, ujung-ujungnya produknya sukses nggak? Iya, kalau gue lihat sih ya gitu aja gitu. Maksud gue nggak sukses-sukses amat, nggak sebesar yang diharapkan. Tapi memang aneh. Maksudnya gini, gue pernah ketemu sama seller yang mau coba bikin skincare khusus buat ibu hamil dan menyusui. Nah, masalahnya apa? Bukan masalah apa-apa sih. Gue begitu ketemu, gue langsung ngasih tahu, Pak, ini lo serius lo mau bikin skincare buat produk hamil menyusui? Berat loh, gue bilang loh. Karena bukan apa-apa. Yang dijual sama dia, itu adalah sesuatu yang ditentang sama dokter. Yang dipercaya sama ibu hamil dan menyusui. Dia bilang, nanti gue bisa bayar teman gue dokter buat bilang, tapi ini bener kok bahannya aman. Gitu. Itu kayak maksudnya udah mungkin kayak 3 tahun ke belakang gitu ya, dan maksud gue udah nggak pernah dengar lagi brandnya. Jadi kayak oh ya udah mungkin kayaknya nggak tahu, entah gue yang nggak tahu atau
dia nggak jalan, gue nggak ngerti. Tapi itu produk aneh. Gue pernah ketemu juga jas hujan buat Gen Z yang dibikinnya body fit buat cewek, mungkin biar kelihatan seksi. Gue berpikir kayak, bentar, orang kayaknya kalau menurut gue ya, kalau yang pengen kelihatan cantik, seksi, dan maksudnya pengen tampil oke, dia nggak pakai jas hujan, bener nggak? Ya kan? Mungkin kalau anak muda zaman sekarang pakai grab car di mana-mana, bener nggak? Nggak perlu jas hujan, karena jas hujan kayaknya idealnya mungkin bukan buat Gen Z, mungkin idealnya buat yang pasarnya beda gitu loh. Nah, itulah maksud gue adalah produk-produk yang mungkin kurang market fit atau salah target sasaran. Bukan salah produknya mungkin bagus, tapi kalau lu ganti sasaran lu, bisa jadi kalian mendapatkan hasil yang berbeda. Itu semua bisa dilihat dari mana? Dari datanya. Ketika kita jalanin iklannya, ketika kita jalanin apanya, oke nggak? Bagus nggak? Dan ketika misalnya itu bagus, nah di situ lo bisa lihat, atau jangan-jangan nggak diterima. Kalau nggak diterima, apakah kita coba pasar kedua gitu loh, mumpung mungkin effortnya belum terlalu banyak atau duitnya belum terlalu banyak yang dikeluarin. Ya itu yang poin yang ketiga. Dan poin yang paling penting yang keempat, nah banyak juga dari antara seller yang nyoba jual produk baru nggak sabaran dan nggak tahu gimana cara dapet trafficnya. Jadi gini, lo bayangin, ibarat ya, gue bikin produk nih, gue nggak tahu nih apaan nih. Mainan misalnya nih ya, ini mainan ini gitu kan, gue pengen begitu gue bikin kontennya ya, gue jualan di e-commerce, begitu orang lihat mau beli barang ini, gimana caranya? Kayaknya susah banget, bener nggak? Ya kan, susah banget gitu kan, yang artinya kalian itu sebenarnya harusnya gimana ya, maksud gue kalau mau laku ya lu caranya nggak bisa lu pokoknya gue ini harus laku gitu kan, bener nggak? Dan proses itu tuh, maksud gue kayak proses orang sebelum beli biasanya butuh waktu sampai dilihat 7 kali. Kalau dari data ya. Contoh kayak lu lihat barang ini sekali. Nanti lihat lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Barulah baru gue beli. Gitu kan. Itu pun kalau udah matching, udah relate. Kalau cuma lihat doang, orang nggak mau beli. Dan harga serta misalnya berapa lama dia terekspos konten, itu juga mempengaruhi. Contoh gini, lu bayangin gue lagi bengong. Gue lagi bengong nih, gue lagi ngelamun, gue lagi random, terus tuh ada sesuatu yang lewat depan gue. Gue nggak peduli juga, bener gak? Mau lewat berkali-kali, gue lagi nggak peduli, gue lagi nggak memperhatikan gitu kan. Perhatian gue nggak dapat, jadi perhatian gue dapat dan 7 kali, dan gue orang yang membutuhkan. Di situ lalu baru beli. Dan artinya makanya yang gue bilang adalah salah satu yang biasanya banyak seller suka lupa, uangnya, modalnya itu semuanya dikeluarin buat stok, tapi lupa buat budget promosi. Dan ketika nggak ada budget promosi lu kecil, itulah yang bikin stok lu nggak keluar. Padahal harusnya lu siapin budget yang cukup besar di promosi stok awal sedikit nggak masalah, karena kalau udah laku lu tinggal di stok terus. Duitnya udah bisa muter. Jadi itu dia tadi nih beberapa poin yang gua rasa kenapa banyak seller susah banget buat jualan produk barunya. Di luar nggak ngerti juga gimana cara nge-launching produk biar bikin hype, nggak ngerti juga gimana cara bikin orang tuh penasaran sama produknya. Nah itu juga ada teknik yang berbeda yang mungkin bisa harus kalian pelajari gitu kan. Nah caranya kayak gimana mungkin di video ini gue nggak akan bahas, tapi ini adalah salah satu dari banyak hal yang kita bantu bikinin buat teman-teman yang kerjasama sama kita di konsultan ordal, di pendampingan ordal. Nah itu buat launching produk kita bantu nih bikinin, strateginya gini, lu harus bikinnya seperti ini A, B, C, D, E, dan rata-rata itu biasanya bisa jauh lebih efektif daripada kalian cuman ya udah ngupload doang udah gitu kan, ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu dia tadi caranya. Buat yang masih belum ngerti, lu tulis pertanyaan lu di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.